Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu membuat kelas dan objek. Jadi kita langsung aja ya. Proses desain kelas menggunakan diagram UML. Jadi sebenarnya ada yang namanya program itu namanya UML, Unified Modeling Language. Yang nanti kalau apa itu namanya? Kalau membuat sebuah objek itu tentunya kayak gini. Jadi ini nama kelas, nama objeknya itu apa, terus di sini diisi apa? Diisi state atau atribut, ya kan? Kemudian di sini behaviornya. Kemudian untuk yang kenapa di sini untuk negatif sama positif ini ada artinya di UML. Nah, artinya itu apa? Nah, mana tadi? Kalau negatif itu berarti private, kalau plus itu berarti public. Itu untuk di UML. Kita nggak akan pakai UML soalnya. Oke, the class name iya, the structure iya, the behavior iya. Jadi behavior itu kan nama lainnya itu operation. Oh, operation. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan oleh si profesor ini, si objek ini dia bisa ngapain aja sih gitu. Oke, lanjut aja. The relation between class and object. Jadi a class is an abstract definition of object. Jadi kelas itu bentuk abstraknya dari sebuah objek. Misal ada objek Profesor Torpi, ada Major, ada Allen. Ini bisa disatukan jadi satu objek yaitu profesor dengan yang membedakan itu kan di sini nama. Jadi yang membedakan jadi isi atau value dari atribut nanti. Itu yang membedakan antara dua objek yang seperti yang materi sebelumnya. Lanjut aja. What is an attribute? Nah, atribut itu ya ini state. Hal-hal yang mampu membedakan antara objek satu dengan objek lainnya. Atribut ini class and object. Ini kalian udah paham ya di sini. Di sini kata dosen di sini sebenarnya berubah bukan student. Ini kan sama. Ini student 1, ini student 2. Dirubah gitu. Student 1 misal isi dari atributnya name. Atribut name itu M Modano. Kemudian di student 2 ini isi dari atribut name atau value-nya itu Dr. Hajar. Jadi hal-hal yang ada di isi dari atribut itu lah yang membedakan antara objek satu dan objek lainnya meskipun dia tergolong objek yang sama yaitu murid gitu. Bagaimana dengan behaviornya? Behaviornya sama mereka. Yang membedakan hanyalah di value-nya. What is an operation? Nah, operation itu ya apa itu namanya? Behavior lah kalau kalian tahu. Oke, lanjut aja. From all modeling to all programming. Jadi ini yang tadi kita model. Jadi awalnya itu kan sebelum apa itu namanya? Sebelum di coding itu lebih gampangnya itu di gambar kayak gini dulu. Biar tahu nama itu namanya, nama objek, terus state-nya apa aja, terus behavior-nya apa aja. Biar jelas dan mempermudah gitu loh. Oke, kalau di Java namanya, kalau kita kan pakai Java nih, atribut itu namanya field, operation itu method. Paham nggak? Langsung aja. Objek, method, dan instant variable. Oke, instant variable kalian udah tahu. Instant variable. Instant variable adalah variabel-variabel yang didapat dari proses instansiasi dari suatu objek. Lebih jelasnya di teknisnya nanti aja. Oke, address symbol ya. Ini misal ada objek circle, which is itu jadi kelas kan dia. Field-nya itu atau apa namanya? State-nya itu kan dia punya radius, kemudian ini behavior-nya itu get area sama get perimeter. Yang membedakan ya radiusnya. Yang membedakan antara circle satu sama circle yang lain. Oke. Sama. Nah, ini declaring a class. Declaring a class ini kita bisa ketik kelas ini namanya. Nama kelasnya apa? Kemudian di sini diisi field, constructor, dan metodenya. Field dan constructor ini ya state lah, state lebih gampangnya state. Kemudian di bawahnya state itu ada metode deklarasi.
Nah, ini namanya yang ini kurung yang seperti ini itu namanya blok program. Kalau nggak salah ya. Ini blok program. Kemudian eh, kenapa di sini nggak pakai itu? Oh, nanti aja. Apa? Santai-santai. Declaring member variables. There are several kind of variables. Member, oke. Okay. Jadi variabel seperti yang kita pelajari di pemrograman dulu, variabel di kelas itu namanya field, variabel di metode namanya local variable. Kalau variabel yang ada di metode deklarasinya itu kan kalau metode, nah ya metode ya, kan. Nah ini, di sini kan kita bisa taruh parameter. Di sini kita bisa parameter. Kalau ada parameter berarti apa? Nanti aja. Oke, lanjut aja biar cepet. Sampai mana tadi? Field declaration are composed of three components, zero or more modifiers such as public or private. Modifier, kalian tahu modifier? Ya kalau kalian pakai public, private atau apa tuh ya? Selain ini, public, private, sama no modifier juga bisa. No modifier ya gak ada modifiernya. The files type sama the files name. Kenapa ke atas? Declaring member variables. Misal ada class circle, which is itu namanya objek, ya kan. Kemudian kita deklarasi integer id, terus string name, double radius, which is ini adalah state, ya kan. State. Value-nya kemana? Value-nya belum, karena ini masih dalam class circle. Oke. Variable primitive type and reference type. Jadi variabel itu kan ada dua. Ada yang primitif, ada yang reference. Kalau kalian ingat PEMDAS dulu itu primitif itu antara penting ada 7 atau 8 gitu kalau nggak salah. Ada integer, ada char, ada double, ada float, ada apa lagi ya? Ya, yang penting daerah itu deh. Kalau reference yang sering kita pakai apa? String. String itu reference. Charnya itu yang primitif. Kayak, kalau kalian pernah buka pasti pernah kan, bukalah netbin kemudian kalian deklarasi string. Nah string itu kan warnanya hitam, lain dengan integer, itu reference. Kemudian sama kayak scanner ya kan, warnanya hitam. Kemudian yang reference yang lain adalah array. Array itu termasuk reference. Bedanya apa? Di sini bedanya. Misal, oke, gini aja, langsung. Jadi kalau primitif, misal integer nih, ada kita kita instansiasi gak sih kalau nggak salah? Inisialisasi. Inisialisasi integer i sama dengan 1, misal. Integer j sama dengan 2. Kemudian kalau ada perintah kayak gini, i sama dengan j, maka si nilai j ini masuk ke i, ya kan? Dari kanan ke kiri, ya. Jadi nilainya ntar integer i itu 2, integer j itu 2. Mana deh? Lebih gampangnya kita praktek aja atau gini aja deh. Oke, misal ada yang gini, integer i sama dengan 1, itu contoh yang itu aja. Integer j sama dengan 2, ya kan. Kalau ada perintah integer i sama dengan y, maka nanti hasilnya kalau kita start itu i sama dengan 2, kemudian j sama dengan 2. Bedanya, misal kita kalau yang assignment itu kita zoom aja.
misal kita udah instansiasi dari objek circle. Cara instansiasi gimana? Nah, ada gak sih? Nah ini, misal ada objek mahasiswa atau MHS. Nah, kalau instansiasi itu diinstansiasi dulu untuk membuat sebuah objek. Jadi nama objeknya ada di sini. MHS A sama dengan new MHS kurung buka kurung tutup. Ini titik koma ya sebenarnya semikolon. Jadi dia akan menjadi sebuah objek. Nih. Misal C1 mana sih tadi? Oke. C1 sama dengan misal kita udah buat dari MHS aja deh, A. MHS A. Misal dulu. Ini contoh abstraknya ya sebenarnya. Kemudian kita instansiasi lagi MHSB. Iya gak sih? Gampangnya gini deh. Emang lebih mudah itu pakai teknis ya, langsung ke NetBeans. Pernah tahu array? Jadi misal ada dua variabel, C1 sama C2. Ini C1, ini C2 ya kan. Pertama diisi itu C1 sama dengan radiusnya itu 5. C1 dot radius sama dengan 5, ya kan. Kemudian yang C2 dot radius itu sama dengan 9. Kemudian kalau ada perintah seperti ini, C1 sama dengan C2, ya. Kalau ada perintah seperti ini, kalau di apa itu namanya? Kalau di primitif memorinya, alamat memorinya itu I masih ngakses ke yang ini, J juga, ke yang ini, jadi berbeda tempat memori. Tapi kalau reference itu kalau ada perintah seperti ini, dia akan pindah mengacunya ke sini. Paham nggak? Jadi misal oke, ada C1 sama dengan C2. Berarti dia mengacu pada memori yang ini. C2 gimana? C2 ya sama, mengacu pada memori yang ini. Kemudian kalau kita rubah gimana? Misal ada bawahnya perintah C2.radius sama dengan 3. Ya kan? Mana? Ini kan objek C1. C1 state-nya itu radius. Radius sama dengan 5 awalnya ya kan. C2.radius sama dengan 9. Ada C1 sama dengan C2. Kalau kita sort C1, keluarnya apa? Keluarnya 9. Kita sort C2, keluarnya 9 juga. Bedanya di mana? Nah, di sini bedanya. Kalau ada misal si C2.radius ini dirubah ya dengan 10, ya kan? Kita sort C1.radius radius keluarnya apa? Keluarnya 10. Kenapa? Karena kalau C2.radius kan yang dirubah memori yang ini. Ini kan. Dia akan merubah memori yang ini, si value-nya state radius. Kemudian C1.radius kan sama, mengacu ke alamat memori yang sama. Jadi dia akan keluar sama-sama 10 gitu. Kalau kalian kurang paham bisa lihat di video sebelumnya yang tentang array di pemrograman dasar, kekuatan khusus array. Di situ ada. Oke. Untuk kali ini sampai di sini dulu. Untuk video berikutnya kita bisa langsung ke NetBeans aja biar lebih gampang memahaminya, oke.